kegiatan yang ada di atas ataupun di bawah tanah harus ada KKPR-nya. Ini kan ada dua, Mas, KKPR berusaha dan non berusaha. Kalau KKPR berusaha itu lewat OSS, ya kan. Semakin besar modalnya dan risikonya tinggi, biasanya pemerintah wewenang pemerintah pusat. Selamat datang Bapak Agus Cahyadi Kurniawan ST di podcast kami O-Public, Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda, Bapak Agus. Bapak Agus ini perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda, di mana kita mau ngobrolin tentang KKPR nih Pak. Sebagian masyarakat mungkin masih awam apa itu KKPR, atau beberapa masyarakat mungkin terkendala dalam hal proses pengurusan KKPR. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, secara umum KKPR itu apa sih? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKPR sesuai dengan Permen ATR 13 tahun 2021 adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kita setiap kegiatan yang ada di atas ataupun di bawah tanah harus ada KKPR-nya. Walaupun kita semuanya belum memiliki tanah, tapi akan membeli tanah untuk menjadi milik kita juga harus ada KKPR-nya. Kalau untuk kewenangan pemerintah kota di dalam hal KKPR ini apa Pak? Sejauh mana? KKPR ini kan ada dua, Mas, KKPR berusaha dan non berusaha. Kalau KKPR berusaha itu lewat OSS, ya kan, lewat OSS. Akan tetapi ada juga yang KKPR berusaha itu lewat penilaian. Nah, lewat penilaian ini ada yang kewenangan pusat sama daerah. Nah, sekarang tergantung resiko atau besar modalnya. Semakin besar modalnya dan resikonya tinggi, biasanya pemerintah wewenang pemerintah pusat. Tapi kalau di pemerintah daerah itu yang modalnya resikonya tidak terlalu tinggi, akan tetapi juga modalnya tidak terlalu besar, kan gitu. Ya. Jadi berdasarkan modal dan resiko. Resiko ya, berdasarkan modal dan resiko. Wah, sebelum jauh Pak, kita cobain dulu Pak suguhan. Terima kasih. Kita lanjut Pak ya. Seandainya saya izin berusaha nih, itu proses untuk mendapatkan KKPR itu lewat mana itu? Nah, kalau izin berusaha karena ada Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya, PP 21 tahun 2021, Permen ATR 2021, 13 tahun 2021, itu kalau kegiatan berusaha semuanya melalui OSS, Online Single Submission, ya. Kecuali kalau yang non berusaha. Kalau yang non berusaha, Kementerian ATR belum menyediakan fasilitas secara online, sehingga secara manual. Yang non berusaha itu seperti rumah tempat tinggal, tempat ibadah, untuk kepentingan yayasan dan lain-lain. Sekarang yang jadi pertanyaan, saat kapan KKPR itu dibutuhkan? KKPR itu dibutuhkan pada saat kita akan membangun, pada saat kita akan, saya mau membangun rumah tempat tinggal nih, saya akan membangun ruko. Apakah sesuai? Gitu? Ya, gitu. Nah, itu kalau modalnya di bawah 5M itu cukup lewat OSS, biasanya keluar pernyataan mandiri ataupun secara otomatis. Akan tetapi biasanya di atas 5M dan memiliki resiko tinggi, itu biasanya melalui penilaian, melalui rapat forum penataan ruang. Oh gitu. Jadi kalau saya mau bangun rumah RTT ini Pak, saya butuh KKPR juga nggak sih? Iya, butuh KKPR Mas. Nah, kita sudah beberapa kali rapat FPR terkait tentang rumah tempat tinggal ini, sehingga pada saat ada aturan Kementerian ATR nomor 13 tahun 2021 ini tidak ada kejelasan berapa luasnya yang tidak perlu rapat forum, kan gitu. Makanya pada saat itu kita rapat dengan wali kota, akhirnya keluar SK bahwa luasan yang di bawah 500 itu tanpa rapat forum untuk rumah tempat tinggal, yang 1000 meter persegi untuk tempat ibadah itu tanpa rapat forum. Akan tetapi kawasannya harus sesuai ya, tata ruangnya sesuai dengan RT RW 2014. Ya. Jadi selain
luasannya tergantung pada peruntukannya. Peruntukannya ya, Dibuat maksudnya kalau peruntukannya tempat tinggal. kalau peruntukannya tidak sesuai dengan RT/RW biasanya dirapatkan. Dirapatkan. Ya, gitu. Rapat forum penataan ruang. Kalau seandainya untuk izin berusaha, itu syarat untuk KKPR-nya apa, Pak? Izin berusaha kita sudah, kalau secara sebenarnya tugas PUPR, terutama tata ruang dengan adanya OSS berbasis risiko ini, itu sebenarnya tugas tata ruang itu tentang KKPR sudah selesai karena pengusaha sendiri yang langsung menginput ya kan di sistem OS-nya terkait tentang tata ruangnya itu nanti bisa berkonsultasi ke Dinas PUPR atau pada saat nanti rapat PBG kita diundang baru kita mengatakan oh tata ruangnya boleh gitu ya. Oh jadi sejauh pelaku usaha itu mendaftar lewat OSS tidak perlu lagi verifikasi dari PUPR, Pak? Yang perlu verifikasi itu penilaian, Mas. Penilaiannya. Kalau luas lahannya, seumumnya risikonya tinggi, terus modalnya juga di atas 5M, itu secara sistem otomatis. Secara sistem biasanya butuh penilaian, verifikasi. Tapi verifikasi ini kan tergantung ada dua, pusat ataupun daerah. Tergantung kewenangan. Ya, itu sistem OS sendiri yang mengatur. Kita tidak bisa nanti kewenangan daerah, kewenangan enggak. Nanti dia OSS memilah sendiri. Oh, ini kewenangan pusat, ini kewenangan daerah. Nah, nanti kalau begitu masuk di dalam dashboard-nya daerah, ya itu nanti diverifikasi sama daerah kan gitu. Nah, kalau yang tidak melalui OSS, Pak, RTT misal, itu syarat dari KKPR-nya apa? Syarat KKPR untuk yang non berusaha itu ya yang pertama permohonan kita ketik, habis itu ada syaratnya yaitu titik koordinat SHP. Habis itu kalau dia memang mengurus sendiri tidak perlu surat kuasa. Yang itu surat tanah sama gambar bangunan. Kira-kira prosesnya berapa lama tuh, Pak? Nah, kalau proses sebenarnya sesuai dengan aturan yang ada itu adalah 20 hari kerja. 20 hari kerja itu setelah berkas lengkap dan benar ya, dan juga setelah ada perteknya. Berarti setelah ada pertek, setelah berkas lengkap dan benar, itu baru running itu. Proses 20 hari kerja. Pertek ini yang mengeluarkan siapa, Pak? BPN. Iya. Jadi tetap ada persetujuan teknis dari BPN ya? Iya, jadi setelah mendaftar di tenan PUPR di Mall Pelayanan Publik ini, biasanya kan dapat tanda terima tuh. Nah, tanda terimanya itulah yang dibawa ke BPN, karena BPN biasanya minta itu. Oh, bahwa dia sedang proses mengurus ke PUPR, KKPR-nya gitu. Kalau masyarakat boleh tahu tuh, Pak, kira-kira biaya yang perlu disiapkan untuk proses KKPR ini berapa? Kalau KKPR itu nggak ada biaya, Mas. Free semua? Iya, free semua. Jadi kalau mau pengusaha mau lewat OSS kan lewat aja OSS, ngetik sendiri, gitu sendiri. Kalau masalah terkait yang non berusaha, itu juga semua kelengkapan datanya dari mereka. Dari koordinat, gambar, semua kita masukkan ke Mall Pelayanan Publik, habis itu dikirim ke PR, baru kita verifikasi berkasnya. Gitu. Seandainya kita ketemu case seperti ini, Pak, ternyata pada saat masyarakat mengajukan izin KKPR, ternyata tidak sesuai tuh dengan RT/RW Kota Samarinda. Itu perlakuannya seperti apa? Memang ada beberapa kali kayak gitu ya, Mas ya. Sebenarnya gini, sebelum rapat PBG itu alangkah baiknya atau pada saat dia mau bangun itu mereka bisa datang ke tata ruang atau PUPR untuk menanyakan ini tata ruangnya apa, sesuai atau enggak. Akan tetapi kebanyakan sekarang ini mereka samanya yang berusaha nih. Kalau yang non berusaha tuh pasti tahu kawasannya, karena kan dia ngasih titik koordinat. Kalau yang berusaha itu kan tidak ada titik koordinatnya, jadi mereka keluar secara otomatis ataupun pernyataan mandiri. Akan tetapi pada saat rapat PBG, tata ruang diundang. Nah, pada saat kita diundang itulah baru kita mengetahui kawasannya apa. Kecuali pada saat sebelum rapat PBG kita
konsultannya atau pemohon itu datang ke kawasannya apa, itu bisa. Akan tetapi kebanyakan pada saat rapat PBK baru kita tahu, oh kawasannya ini ternyata tidak boleh, ya kita batalkan, kita tolak. Tidak bisa dibangun. Jadi KKPR-nya harus yang pernyataan mandiri atau yang keluar secara otomatis harus dicabut. Kita pernah menyurati BKPM atau Kementerian ATR terkait pencabutan. Pernah kejadian? Iya. Jadi secara sistem udah disetujui, tapi setelah dicek secara teknis, iya, itu secara keuangan ternyata kawasannya tidak bisa, kan gitu. Biasanya permasalahan yang dihadapi dalam proses perizinan KKPR ini apa sih, Pak? Kalau yang non berusaha itu, Mas, biasanya karena diwajibkan ada pertek, itu harus ada pertek. Makanya pertek, walaupun dia rumah tempat tinggal tipe 36, itu harus ada pertek, dan itu memang cukup memakan waktu ya. Ya, karena juga namanya pertek ini kan semua rumah tempat tinggal harus ada pertek, juga masyarakat juga kadang seringnya komplain ke kita, kok harus ada pertek. Nah, tetapi karena kita sudah berkoordinasi dengan BPN, dengan memang salah satu di dalam Permen ATR BPN 13 tahun 2021 memang harus ada perteknya. Jadi memang tidak bisa dihilangkan, harus ada pertek, yang itu memang resiko istilahnya karena ada peraturan menteri itu, ya kita harus menjalankan aja. Ya, luar biasa. Saya minum dulu ya. Silakan, Pak. Santai saja. Kita bakal 30 menit nih, Pak. Oh iya. Jadi kalau jika ada pertanyaan masyarakat yang lebih detail tentang KKPR, mungkin stand dari Dinas PUPR di ya, kita kan sudah ada di sini di Mall Pelayanan Publik kan, sudah ada tenan, mungkin bisa ditanyakan di situ. Kalau memang di sini kurang jelas, bisa tenan di sini bisa nelpon kan, biasanya gitu. Yang tugas di sini kalau memang telepon ke PUPR, Pak ini kayak apa gini, nah baru kita berikan jawaban-jawaban dan solusinya gitu. Cukup ya. Oke, mungkin begitu penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diwakili oleh Bapak Agus Cahyadi Kurniawan ST, yang merupakan Japung Penata Ruang, di mana bagi masyarakat yang ingin mengurus izin KKPR, yang jika dia merupakan izin berusaha bisa melalui online single submission atau OSS, dan bagi masyarakat umum yang bukan merupakan izin berusaha bisa langsung datang ke lantai 3, Pak ya, Mall Pelayanan Publik. Iya. Di sana ada stand dari Dinas PUPR Kota Samarinda. Dan lebih detailnya bisa langsung ditanyakan kepada petugas yang melayani di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Sebelum kita tutup nih Pak, terakhir, kira-kira ada pesan apa yang mau disampaikan buat masyarakat untuk proses perizinan KKPR ini? Oke, terima kasih kepada masyarakat Kota Samarinda. Kalau Anda berusaha, silahkan Anda mengurus KKPR melalui OSS. Akan tetapi, kalau Anda membangun rumah tempat tinggal, tempat ibadah, ataupun melalui yayasan atau yang berhubungan dengan yayasan, silahkan Anda mengurus KKPR secara manual. Berkas bisa dimasukkan di tenan PUPR tenan Mall Pelayanan Publik di lantai 3. KKPR ini sangat penting karena sebagai perizinan dasar, salah satu perizinan dasar untuk pengurusan PBG. Itu aja yang ingin disampaikan. Semoga masyarakat sadar akan pengurusan perizinan dasar ini. Terima kasih Bapak Agus untuk telah bergabung di O-Public, Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda, yang merupakan podcast pertama di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Dan terima kasih atas kedatangannya. Salam perubahan. Salam perubahan. Oke, demikian obrolan kita tentang KKPR di O-Public, obrolan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Buat masyarakat umum, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kami yang ada di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda, di MPP Samarinda, dan DPMPTSP Samarinda. Terima kasih.